Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Hari ini Angkatan Laut sudah datang sebagai wakil negara melakukan penegakan hukum. Kita ikuti dari kemarin, sempat kita goyang karena Presiden Prabowo sudah memerintahkan lewat Ketua MPR Pak Musadi menyatakan agar pagar dibongkar dan diusut. Itu perintah lewat Pak Musadi. Tapi kemarin polisi menyatakan tidak ada bukti hukum pidana. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan kita hanya bisa bongkar kalau tidak ada izinnya. Nah, monyet bunting saja tahu bahwa tidak mungkin ada izin memagar laut. Dan Menteri Kelautan kan bukan monyet bunting. Oke, nah Menteri ATR dan Menteri Koordinator Infrastruktur menyatakan bingung. Wakil Ketua DPR Dasko, yang wakil Ketua Umder Gerindra menyatakan bingung siapa mau dipanggil. Artinya saya menduga bahwa di dalam orang-orang sekitar Prabowo masih banyak yang sangat loyal kepada Jokowi dan oligarki. Betul. Nah, ini bahaya besar bagi Prabowo. Nah, alhamdulillah Prabowo memerintah langsung kepada TNI agar turun. Artinya Prabowo baru punya satu tangan sekarang, yaitu TNI. Nah, saya berharap seluruh Indonesia TNI turunlah memihak ke rakyat dan menjalankan perintah Prabowo. Oke, kita rakyat Banten hari ini memproklamirkan kembali Pantai Utara Jakarta datang memproklamirkan kemerdekaan kembali Pantai Utara yang sekian tahun tidak ada lagi negara di sini. Isinya adalah preman sekarang. Angkatan Laut datang. Ingat 98 yang turun menyelesaikan Jakarta adalah Angkatan. Terima kasih. Pasukan TNI Angkatan Laut akhirnya membongkar pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang pada Sabtu 18 Januari pagi ini. Hal ini sesuai dengan arahan dan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Dalam wawancara jelang pembongkaran pagar laut di Tangerang ini, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, menyebut bahwa Presiden meminta pembukaan pagar laut agar akses nelayan untuk mencari ikan tidak terganggu. TNI Angkatan Laut juga dibantu oleh sejumlah warga dan nelayan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Personil TNI Angkatan Laut dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI Angkatan Laut. Pembongkaran pagar laut ini melibatkan TNI dan juga nelayan. Ada sekitar 600 personil TNI yang diterjunkan dan ratusan nelayan juga ikut membantu seusai mencari ikan. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada
untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pak, dan ini Pak, ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya. Nanti kalau ada komplain setelah apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar atau seperti apa? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan atur mekanismenya. Minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Demikian. Nih Pak, cabut Pak. Kalau Bapak tidak berani mencabut, biar Mama yang mencabutnya Pak. Cabut bangkunya sekarang juga. Cabut bangkunya sekarang juga. Kalau Bapak tidak bisa mencabut ini, Mama yang bisa mencabutnya Pak. Ini bisa. Awas. Nih. Mama bisa mencabutnya Pak. Cabut bambunya. Kenapa dicabut bambunya sekarang? Cabut itu. Bau tapi bau. Bentar. Itu aja dipatah-patahin aja. Tupak. Gampang ternyata. Pagar-pagar yang di laut, daripada kita cuman menyegel, sebaiknya memang dicabut. Daripada kedaulatan negara berpindah ke mereka. Cabut bambunya sekarang juga. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.